Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Yusuf, prodi dari Manajemen Pendidikan Islam MPI 2 atau disebut dengan MPI 2. Di sini saya akan menjelaskan 3 teori dari para ahli, yang dimana yang pertama itu teori belajar, aliran behaviorisme. Secara etimologis terdiri dari 2 kata, yaitu behave yang berarti berperilaku dan isme yang berarti aliran. Dengan demikian, behaviorisme merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar menunjukkan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu, dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Teori belajar aliran behaviorisme itu aliran secara tidak langsung dapat mengubah perilaku individu melalui pendidikan. Jelas, karena ketika kita berada di dunia pendidikan, jika kita harus siap untuk menjadikan peserta didik kita menjadi individu yang lebih baik, khususnya dalam berperilaku. Teori belajar menurut Edward Thorndike, belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan responnya. Makanya ketika ada soal stimulus dan respon, teori tersebut masuk pada Edward Thorndike. Beliau yang mengatakan, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang dan kepuasan. Rasa senang dan kepuasan tersebut pada diri siswa bisa timbul sebagai akibat siswa mendapat pujian dan ganjaran dari gurunya. Dan yang kedua, teori taksonomi menurut Bloom adalah sebuah taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Teori taksonomi Bloom yang pertama kali diciptakan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956, bertujuan sebagai dasar untuk merumuskan kurikulum dan pembelajaran. Taksonomi ini dibagi menjadi 3 domain. Yang pertama, kognitif domain atau ranah kognitif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Lalu yang kedua, ada afektif domain atau ranah afektif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti contoh minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dan yang ketiga, ada psikomotor domain atau ranah psikomotor, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik, seperti contoh tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasi mesin. Teori yang ketiga adalah teori kebudayaan. Menurut Parswadi Suparlan, yang di mana kebudayaan merupakan pengetahuan yang bersifat operasional, yaitu sebagai keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial. Isi kebudayaan adalah perangkat model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi. Kebudayaan berguna juga untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukannya. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.